Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang daur nitrogen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janet Alicia Lase, nomor absen 16. Saya Kirana Rini dari KIN, absen 25. Saya Christian Kiano, absen 9. Saya Teodora Farika Kala, absen 30. Ini dia presentasi kami tentang daur nitrogen. Jadi sebelumnya, daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Dalam atmosfer, nitrogen berbentuk gas N2, sangatlah melimpah, namun makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Jadi, berikut adalah siklus daur nitrogen. Jadi, hewan atau tumbuhan yang mati akan diuraikan dengan bakteri dekomposer. Nah, bakteri dekomposer ini akan mengalami proses amonifikasi yang menghasilkan amonium. Dan amonium akan mengalami proses nitrifikasi yang menghasilkan nitrit dan menjadi nitrat juga. Nah, nitrat akan mengalami proses asimilasi yang menghasilkan kembali kandungan nitrogen pada tumbuhan atau hewan. Nah, nitrat juga dapat mengalami proses denitrifikasi yang menghasilkan nitrogen di atmosfer. Nah, nitrogen di atmosfer dapat menyatu kembali dengan tanah dan menjadi bakteri fiksasi nitrogen. Nah, bakteri ini juga akan mengalami proses amonifikasi yang kembali menjadi amonium, dan amonium tersebut akan mengalami proses yang sama dengan kandungan nitrogen yang lainnya. Nah, atmosfer nitrogen yang terkandung pada petir juga dapat bersatu dengan nitrat yang ada dan mengalami proses denitrifikasi yang sama dan menghasilkan kembali nitrogen di atmosfer. Nah, jadi ada beberapa inti dari permasalahan tersebut. Yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, tumbuhan yang membutuhkan nitrogen lebih banyak menyerap karbon dioksida daripada nitrogen. Yang ketiga, berkurangnya pangan bagi makhluk hidup. Permasalahan kemungkinan yang akan terjadi, yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedua, tumbuhan yang membutuhkan nitrogen lebih banyak menyerap karbon dioksida. Dan yang terakhir, berkurangnya pangan bagi makhluk hidup. Dampaknya adalah menipisnya oksigen, kekeringan akibat tumbuhan yang semakin hilang, konsentrasi protein yang lebih rendah dalam makanan hewan, ternak, dan memengaruhi masyarakat yang tidak mampu memberi makanan tambahan bagi hewan ternak. Solusinya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan penelitian lebih jauh agar dapat mengetahui dan memahami berbagai dampak, memperhatikan segala aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Jadi, pertanyaan yang diberikan oleh Bu Sisil adalah bagaimana cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, cara yang pertama adalah dengan mengurangi kendaraan pribadi, lalu membatasi penggunaan pendingin udara atau AC yang mengandung CFC, lalu juga bisa efisiensi penggunaan listrik sebagai solusi, lalu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sekian dari kami, terima kasih.